Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Seorang guru fisika asal Ukraina berubah menjadi seorang sniper yang sangat ditakuti ketika sang istri tercinta yang tengah hamil dibunuh oleh tentara Rusia. Dan inilah alur cerita film Sniper: The White Raven tahun 2022. Pada film ini kita akan berfokus pada seorang pria asal Ukraina bernama Raven yang bekerja sebagai guru fisika, sedangkan sang istri yang bernama Nastia adalah seorang seniman. Mereka lebih memilih untuk hidup sederhana di area perbatasan Ukraina dan Rusia yang jauh dari kehidupan perkotaan. Suatu pagi di sekolah sebelum mengajar, Raven melihat berita di TV tentang 100 demonstran yang ditembak oleh pasukan khusus Rusia di daerah Kiev, Ukraina. Berlanjut ke dalam kelas, di sana ada seorang anak bernama Ivan yang berketurunan Rusia dan bisa dibilang dia itu anak yang cukup bandel. Ты тут чужой, уёбай отсюда. Sepulang mengajar, ada seorang reporter yang meliput kehidupan Raven yang sangat sederhana. Dan diketahui Raven ini seorang yang sangat jenius. Selain mendapat 3 gelar master di universitas, dia juga ahli matematika, fisika, dan ekologi. Malam hari pun tiba. Raven bersama Nastia melewati malam seperti biasanya. Namun sebelum tidur, Nastia sempat memberikan sebuah pahatan patung dari kayu sebagai jimat keselamatan bagi Raven. Sedangkan di tempat lain, para pasukan Rusia tiba di perbatasan untuk mencari para mata-mata yang bersembunyi di daerah tersebut. Di pagi harinya, Raven seperti biasa hendak pergi mengajar. Di tengah perjalanan, dia menemui 2 orang tentara Rusia yang tidak biasa berada di sana. Namun Raven tidak memperdulikan dan terus mengayuh sepedanya. Setibanya di sekolah, tidak ada seorang pun di sana. Ketika Raven menuju suatu ruangan, dia melihat berita bahwa tentara Rusia sudah sampai di area perbatasan dekat rumahnya. Dan dia pun bergegas pulang. Dan benar saja, setibanya di rumah, 2 orang tentara yang tadi pagi tengah memukuli Nastia dan menganggap mereka adalah mata-mata. Raven mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya warga sipil biasa dan dia berprofesi sebagai seorang guru. Seorang tentara masuk ke rumah Raven untuk memeriksa, kemudian membakar rumah mereka. Nastia yang nampak emosi mencoba melawan, namun akhirnya tidak lama kemudian datang 2 orang pejuang Ukraina yang sedang berpatroli dan menemukan mereka. Dan kedua pejuang tersebut pun membantu Raven menguburkan mayat Nastia serta membawa Raven ke markas mereka. Setibanya di markas, seorang atasan memarahi kedua pejuang tersebut karena sudah membawa orang asing ke tempat mereka. Lalu Raven hendak mengambil sebuah senjata. Sang atasan yang melihat itu menghentikan dan menghampiri Raven. Raven hanya berkata ingin balas dendam dan dia pun ikut bergabung di camp para pejuang serta ikut latihan militer di sana.
Meskipun dia sangat awam dengan senjata api dan latihan militer, namun Raven tidak pernah menyerah mempelajari merakit senjata dan berlatih fisik. Tujuannya tentu hanya satu, membalaskan kematian sang istri dan calon bayinya. Почали спочатку! Розібрати! Hari berganti, Raven kini mulai mahir merakit senjata. Hingga suatu hari tentara dari pusat Ukraina mencari relawan untuk menjadi sniper. Raven dan beberapa rekannya menawarkan diri. Awalnya sang atasan ragu dengan keputusan Raven ikut bergabung menjadi sniper. Dia mencoba meyakinkan bahwa sekarang dia mampu merakit senjata kurang dari 20 detik. Що ти нам можеш показати? Розбір АК за 20 секунд. Ну що, воїн, готовий? Поздравляємо рядового ворона. 18 секунд. Singkat cerita, Raven tiba di tempat pelatihan sniper. Saat pembagian senjata, Raven mendapat senjata SKS berbeda dari rekan-rekannya yang dapat senjata SPD. Dia sempat protes, namun si tentara yang membagikan senjata malah memarahi Raven dan tidak menukar senjatanya. Брать зброю, зводь нахрен! Наступний! Suatu hari saat para calon sniper berlatih ketenangan, sang kapten menguji mereka agar tidak bergerak meskipun tembakan musuh berada dekat di samping mereka. Mereka yang lulus pengujian pertama langsung diminta sang kapten untuk membidik sasaran. Tepat sebelum melakukan tembakan, sang kapten menutup penglihatan mereka. Rekan-rekan Raven yang lain bisa membidik tepat sasaran. Saat tiba gilirannya, kali ini tembakan Raven meleset. Статус. Готовий. 1, 2, 3. Постріл. Мінус. Це нереально з таким бластером. Декому вдавалось. Tes selanjutnya adalah mengukur jarak tembak. Raven yang memang ahli dalam bidang ini mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan buku panduan yang dipegang sang kapten. Tiba di malam hari yang merupakan tes akhir para calon sniper. Di sini mereka diuji menembak tepat sasaran dengan bantuan cahaya flare. Pada sesi tersebut, Raven dinyatakan gagal. Namun tiba-tiba Raven menjawab kalau dirinya belum menembak. Hingga akhirnya Raven lulus tes pada malam tersebut. Іспит ще не завершено. Я не вистрілив. Код зелений. Дякую, що зачекали. Tiba saatnya sang kapten mengumumkan hasil dari latihan mereka, dan Raven menjadi satu-satunya sniper yang lulus dengan nilai terbaik dan ditugaskan di pasukan utama bersama para tentara senior. Ворон, перша класність. Служу українському народові. Вітаю. Tugas pertama Raven sebagai seorang sniper pun dimulai. Dia bersama sang kapten dan pasukan yang lain diminta untuk merebut kamp perbatasan yang dijaga oleh para tentara Rusia. Saat semua sudah siap di posisi menyerang, tiba-tiba muncul warga sipil yang hendak melintas perbatasan. Tentara Rusia menghentikan mereka serta bermaksud untuk menjarah barang bawaannya. Sesaat setelah itu, serangan pun dimulai. Keesokan harinya, seorang sniper andalan Rusia tengah berjaga di area perbatasan. Di sisi lain, dua sniper Ukraina pun sedang menuju perbatasan yang sama. Sniper Rusia yang memang terlebih dahulu tiba di sana melihat pergerakan mereka. Sebelum menembak, dia selalu merekam aksinya untuk menjatuhkan mental lawan. Setibanya mayat si sniper di camp, para prajurit di sana termasuk Raven sangat terpukul melihat rekannya yang sudah terbujur kaku. Hal itu membuat Raven semakin dendam kepada para tentara Rusia.
Keesokan harinya, Raven bersama sang kapten ditugaskan untuk memasang bom di jalur perlintasan tentara Rusia. Setelah bom selesai dipasang, tidak lama kemudian muncul beberapa tentara Rusia yang sedang berpatroli. Raven melihat salah satu tentara tersebut adalah Ivan, murid di sekolahnya dulu. Namun karena ini tugas negara, mau tidak mau Raven harus membunuh mereka semua, dan akhirnya Ми закінчили, допрацюйте. beberapa hari kemudian terlihat rombongan truk tentara Rusia tengah membawa amunisi menuju gudang senjata. Terlihat juga si sniper andalan Rusia yang ditugaskan untuk mengamankan jalur truk tersebut. Ketika rombongan tengah beristirahat, Raven melihat dua tentara yang dulu membunuh istrinya. Emosi Raven pun mulai tidak terkendali. Dia berulang kali meminta izin untuk menembak. Namun sang kapten yang di sampingnya tidak mengizinkan Raven menembak. Karena dendam yang semakin memuncak, dia pun melepaskan tembakan hingga salah satu tentara tewas. Satu tentara yang selamat menginformasikan kepada sniper Rusia arah datangnya tembakan. Dia langsung mencari dan menemukan posisi si kapten. Первый минус. Beruntung Raven masih selamat dan berhasil membawa mayat sang kapten kembali ke camp. Raven sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Di misi berikutnya, Raven ditugaskan seorang diri tanpa bantuan pengintainya. Kini dia berhadapan dengan dua sniper Rusia dan misi pun dimulai. Selesai misi, Raven yang sedang berendam air hangat tiba-tiba ditelepon salah satu komandan dan memintanya untuk segera bersiap berkumpul di markas. Setibanya di markas, sudah berkumpul para sniper yang lain. Komandan lalu memberitahu bahwa sniper andalan Rusia bernama Seri dan mereka kemungkinan sedang berjaga di gedung bekas minyak yang digunakan Rusia sebagai gudang persenjataan terbesar. Kolonel meminta para pasukan untuk mengambil alih gedung tersebut. Raven mendapat tugas untuk menghabisi para sniper dalam gedung tanpa menembak mereka, sedangkan sniper yang lain bertugas untuk membackup pergerakan Raven. Setelah kondisi di sekitar gedung aman, Raven mulai menelusuri isi gedung untuk mencari posisi si sniper. Tidak lama kemudian, pasukan Rusia yang lain berdatangan. Baku tembak antara para sniper dan pasukan pun terjadi. Setelah itu, kemudian Raven pergi mengunjungi makam istrinya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Di akhir film terlihat Raven sedang berkamuflase di kondisi yang bersalju. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.